Awi Thalib dan seluruh anggota panitia khusus Pansus terkait tata tertib di DPRD Provinsi Gorontalo menolak usulan Badan Kehormatan yang akan merevisi pasal 135 tentang kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat. Menurut tim Pansus, revisi pasal 135 yang akan dilakukan oleh Badan Kehormatan tersebut hanya akan membuat anggota dewan menjadi tidak disiplin dalam kehadiran pada setiap rapat yang akan dilaksanakan. Berikut penjelasan dan tanggapan beberapa anggota Pansus Tatip Deprov kepada sejumlah awak media. Awi Thalib dan seluruh anggota panitia khusus Pansus terkait tata tertib di DPRD Provinsi Gorontalo menolak usulan Badan Kehormatan BK yang akan merevisi pasal 135 tentang kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat. Karena di sini hanya merupakan laporan tugas saja. Menurut tim Pansus, revisi pasal 135 yang akan dilakukan oleh Badan Kehormatan tersebut hanya akan membuat anggota dewan menjadi tidak disiplin dalam kehadiran pada setiap rapat yang akan dilaksanakan. Seperti diketahui bahwa pada pasal tersebut ada peraturan yang ditetapkan kepada setiap anggota dewan yang tidak hadir dalam 6 kali rapat berturut-turut akan terancam di PAW, dan hal tersebut berlaku pada setiap rapat paripurna ataupun rapat alat kelengkapan dewan atau AKD. Adhan Dambea yang juga salah satu anggota Pansus menyatakan sikap menolak perihal Badan Kehormatan yang ingin merevisi pasal tersebut. Misi rapat Badan Anggaran, Badan Musyawarah itu jadi DPD. Sebab kita pernah dengar langsung penyampaian ketua, pernah terjadi rapat Badan Musyawarah cuma 8 orang hadir. Karena ini satu gambaran bahwa anggota dewan tidak disiplin. Oleh karenanya apa aturannya ada, apalagi sudah diatur dalam PP 12, tidak boleh dikeluarkan di tata tertib. Jadi mana yang diatur dalam PP 12 harus kita adopsi di tata tertib secara utuh, tidak boleh dikurang-kurangi. Makanya permintaan BK itu Pansus menolak harapan itu, kita kembali pada PP 12 dan tata tertib yang ada. Jadi kalau tidak 6 kali berturut-turut, baik tidak hadir di paripurna maupun alat kelengkapan dewan, maka itu punya potensi untuk di PAW. Dan insya Allah kita nanti akan dapat kerja dengan BK besok. Kita akan dapat kerja dengan BK. Kita akan sebab eksekutor daripada PP 12 dan tata tertib itu adalah BK. Jadi kita ingin tahu sejauh mana tindakan BK terhadap anggota dewan tidak disiplin. Ini yang kita pertanyakan pada BK. Apalagi saya dengar bahkan ada anggota BK yang tidak aktif juga, tidak disiplin juga. Ada anggota BK justru tidak disiplin. Nah, ini sangat disayangkan. Justru anggota BK yang seharusnya BK itu justru menegakkan disiplin, kode etik, menegakkan kelakuan sekarang harus jangan terkesan bahwa BK menutup-nutupi kelakuan anggota dewan. Selain itu, Adhan juga menyampaikan bahwa pernah terjadi pada saat rapat Badan Musyawarah atau Banmus, anggota dewan yang hadir hanya 8 orang. Jadi memang kami di Badan Kehormatan bekerja sesuai dengan tata tertib yang ada. Nah, untuk teman-teman anggota yang tidak hadir 6 kali secara berturut-turut, itu bukan hanya di paripurna, tapi juga di alat kelengkapan dewan. Nah, itu ada di tata tertib di pasal 135. Nah, untuk prosesnya sendiri, ada 3 tingkatan yang harus kami lakukan. Ya, ini yang pertama adalah teguran lisan, yang kedua adalah apabila teguran lisan tersebut tidak diindahkan, kami melakukan teguran tulisan yang ditujukan kepada ketua fraksi dan anggota itu sendiri. Nah, ketika teguran tulisan kami tidak diindahkan kembali, kami akan langsung melakukan sidang. Seperti itu proses yang ditetapkan dalam tata tertib, begitu. Soal tudingan yang tidak hadir itu jarak apa? Nah, makanya untuk kemarin harusnya awal tahun ini kami sudah mau evaluasi ketidakhadiran di AKD, cuman karena masih dalam menjadi bahan pemeriksaan di
pemeriksaan kami belum bisa mengevaluasi kehadiran di AKD. Kalau untuk paripurna kami sudah evaluasi. Pak, itu dari itu apa alasan itu kami mengajukan usulan penghapusan untuk angkal itu? Apa alasannya kenapa? Tidak. Ketolak. Oh begitu. Iya. Kami hanya menyampaikan usulan untuk secara resminya belum ada. Belum ada usulan secara resminya, secara tertulis belum ada. Iya. Kami hanya menyampaikan seperti itu. Apakah bahwa ketidakhadiran 6 kali ini itu termasuk AKD begitu. Kalau ketidakhadiran dalam AKD tidak dihitung, maka cuma paripurna begitu, karena yang selama ini sepengetahuan teman-teman itu hanya paripurna. Makanya di rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan fraksi dan AKD itu kami menyampaikan kembali bahwa dalam tatip itu bukan hanya paripurna tapi AKD. Kami mengingatkan, Wakil Ketua BK yang menyampaikan, Pak Wayan. Iya, itu. Iya. Begitu. Kalau di PP12 katanya kalau bukan cuma paripurna mereka inginkan, harus juga iya. AKD semua bagus, iya, dan itu hari angka terus itu. Iya, dan itu kami sudah melakukan penelusuran juga ke DPRD provinsi lain, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Semuanya ada. Semuanya ada. Begitu. Pak, bagaimana dengan, kan kalau misalkan kan sekarang masih dalam masa pandemi COVID dan tidak diminta-minta, nanti ada yang terindikasi positif dan harus melakukan karantina, sementara ada kegiatan itu ada alasan yang jelas. Jadi selama ketidakhadiran itu ada alasan yang jelas atau ketua fraksi menyampaikan, itu tidak masuk dalam hitungan kami. Muhammad Nasir Majid yang juga selaku anggota Badan Kehormatan yang sempat kami temui kemudian menjelaskan bahwa revisi tersebut baru berupa wacana, belum secara resmi tertulis, karena menurut sepengetahuan anggota Dewan ketidakhadiran tersebut hanya pada rapat paripurna saja, tidak termasuk dalam AKD. Dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.